Kami dari pimpinan PAC P3 se-Jakarta Selatan dalam rangka menyampaikan aspirasi kami, pilihan kami terhadap calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Pertama, kita lihat kinerja beliau dalam memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Hasil deklarasi yang dilakukan oleh para kader P3 cabang Jakarta Selatan ini nantinya akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Telusuri berbagai perkembangan isu penting dari dalam dan luar negeri. Buronan kasus korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang senilai 78 triliun Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group ini dijemput di Bandara Soekarno-Hatta oleh tim penyidik dan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung. Simak dialognya dalam CNN Indonesia Newscast di jam-jam berikut ini. Live di CNN Indonesia. Nikmati sensasi nonton beragam konten menarik, mulai dari film, musik, anak, olahraga, berita, TV nasional, serta ratusan channel dan ribuan film lainnya. Kapanpun dan dimanapun, streaming lengkap, register, langsung nonton gratis. Cupmu, cuma buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Iptom Isnaini Hidayat, hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya yang dituntut pidana penjara 7 tahun. Model asal Indonesia Shahnaz Indira baru saja mengukir prestasi di panggung London Fashion Week 2022. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day, Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan jam setengah 9 pagi, live di CNN Indonesia. Semasa hidupnya, Ratu Elizabeth II berperan baik tak hanya bagi warga Inggris, namun seluruh masyarakat dunia. For most people, the Queen has been of their lives, and she's grown into someone who has a place in people's lives and in their hearts, in a way. Jangan lewatkan Insight with Desi Anwar, Ratu Elizabeth II dan masa depan monarki Inggris, Minggu 9 Oktober jam setengah 7 malam di CNN Indonesia. Memiliki mental yang kuat, mampu bekerja cepat, multitasking, serta melek perkembangan digital dan media sosial. Menjaga dinamika keberimbangan sehingga masyarakat tidak membentuk sentimen tertentu yang berpotensi memicu konflik atau pertentangan. Kemanusiaan. Karena melalui bingkai media, jurnalis memiliki komitmen untuk membangun kehidupan manusia. Bukan mengejar eksklusivitas semata tanpa rasa peka. Karena sesungguhnya jurnalisme itu adalah kerja kemanusiaan. Saya Tiffany Raitama untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Sejumlah objek diduga cagar budaya ditemukan saat pembangunan MRT fase 2A di kawasan Glodok, Jakarta. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Pemilik tempat usaha laundry di Denpasar, Bali histeris saat mengetahui tempat usahanya ludes terbakar. Jadikan sore Anda lebih berkualitas dengan rangkaian kejadian penting yang sedang hangat diperbincangkan. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision.
kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah Indonesia tidak bisa mengintervensi desakan publik agar Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya setelah tragedi Kanjuruhan di Malang. Pemecatan Iwan Bule hanya dilakukan oleh FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali saat membuka kejuaraan nasional pacu kuda Pordasi di Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu. Menpora menjelaskan pemerintah tidak bisa serta-merta mengintervensi agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mundur dari jabatannya. Pemerintah menyerahkan semua keputusan kepada FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia. Sementara untuk kelanjutan Liga 1 masih dalam pembahasan tim, mulai dari klub sepak bola seluruh Indonesia, pihak keamanan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jalannya kompetisi di tanah air. PSSI itu di bawahnya FIFA, ada aturannya, sehingga pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin mengintervensi, memasuki wilayah-wilayah yang oleh aturan FIFA tidak dibolehkan. Pemerintah tidak akan mencampuri itu karena kita tahu batasan-batasan mana pemerintah masuk, pemerintah tidak boleh. Kita membantu persepak bolaan nasional, kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan persepak bolaan. 8 hari pasca tragedi Stadion Kanjuruhan pada laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, tim gabungan independen mencari fakta masih terus melakukan investigasi. Bagaimana perkembangan terkini investigasi di Malang? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora. Selamat sore, Kanza. Bagaimana perkembangan terkini investigasi pasca tragedi Kanjuruhan di sana? Selamat sore Nana, sampai saat ini sebenarnya belum ada penambahan tersangka. Artinya masih total ada 6 tersangka sesuai dengan informasi yang kemarin disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sigit. Dan sebenarnya terkait kemungkinan adanya penambahan jumlah tersangka ini masih saja terbuka. Asalnya tim gabungan independen pencari fakta atau TGPF sampai sekarang masih terus melakukan investigasi di Malang Raya, dan kemungkinan juga dari temuan-temuan yang nantinya akan didapatkan berpotensi untuk membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah tersangka. Nah, TGIPF sampai saat ini masih terus bekerja di Malang Raya dengan telah membagi menjadi beberapa kelompok dan mereka bekerja secara simultan dan telah mendatangi berbagai pihak yang ada di Malang Raya. Beberapa diantaranya adalah dilakukan dengan melakukan wawancara, kemudian melakukan dialog juga, dan kemudian mengumpulkan data-data dari keterangan yang sudah didapatkan dari proses investigasi melalui wawancara maupun dialog.